kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, sebagai upaya mencegah politik uang saat pemilu 2024, Mahfud MD selaku Menko Polhukam menekankan pentingnya pendidikan politik dan partisipasi masyarakat mengawasi tahapan pemilu, juga dapat membantu tugas dalam pengawasan pemilu serta aparat penegak hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menekankan pentingnya pendidikan politik bagi para pemilih demi mencegah politik uang saat pemilihan umum tahun 2024. Dalam sambutannya pada Forum Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Gakumdu di Balikpapan, Kalimantan Timur, Mahfud menegaskan adanya pendidikan politik dan partisipasi masyarakat yang ikut aktif mengawasi tahapan pemilu akan mempermudah tugas Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam memberantas praktik politik uang saat pemilu berlangsung. Gencarkanlah pendidikan politik, literasi, dan partisipasi masyarakat seluas-luasnya untuk menjaga pemilu yang berintegritas dan pemilu yang berkualitas. Partisipasi masyarakat akan mempermudah tugas Bawaslu dan APH karena merupakan salah satu faktor penting dalam mengatasi praktek politik uang. Hal tersebut merupakan salah satu langkah awal yang dapat dilakukan para pemangku kepentingan untuk segera memitigasi terjadinya tindak pidana pemilu di berbagai daerah yang rawan terjadinya politik uang. Lebih lanjut, Menko Polhukam juga mengingatkan para penegak hukum yang tergabung dalam Gakumdu untuk terus bekerja secara profesional dalam mencegah dan menindak pidana pemilu guna terciptanya pemilu yang aman, damai, dan demokratis. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, dalam acara ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime, Kepolisian Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Pembahasan TPPO ini sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dengan beberapa pemimpin negara ASEAN untuk melakukan pemberantasan segala bentuk TPPO. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menekankan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang TPPO di kawasan negara ASEAN pada acara ASEAN Senior Official Meeting on Transnational Crime atau SOMTC Leaders yang dilaksanakan di Yogyakarta, Selasa 20 Juni 2023. Kapolri berharap usai pertemuan SOMTC Leaders ini akan ada langkah tegas ke depannya terhadap pemberantasan TPPO, yakni terjalinnya kerjasama oleh kepala kepolisian dari negara ASEAN untuk merealisasikan penegakan hukum terhadap transnational crime tersebut. Dengan demikian dapat menyelamatkan korban-korban yang ada di luar negeri untuk bisa kembali ke Indonesia. Ada beberapa kejahatan transnational crime yang tentunya menjadi perhatian bersama, khususnya di negara ASEAN dan juga perhatian negara-negara yang tergabung dalam mitra dialog. Beberapa kasus tersebut antara lain kasus terorisme, kasus narkotik, dan utamanya yang saat ini menjadi sorotan dan penekanan adalah masalah kejahatan TPPO. Pembahasan TPPO ini sejalan dengan kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dengan beberapa pemimpin negara ASEAN yang akan melakukan pemberantasan segala bentuk TPPO, dikarenakan TPPO saat ini telah menjadi perhatian internasional. Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terhasut bujuk rayu dengan gaji yang tinggi, akan tetapi mengabaikan masalah skill dan persyaratan lainnya. Jelang Idul Adha 2023, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan ketersediaan hewan kurban secara nasional dalam kondisi aman. Kementan mencatat ketersediaan hewan kurban 2023 baik sapi, kerbau, kambing maupun domba mencapai lebih dari 2,7 juta ekor. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo memastikan ketersediaan hewan kurban secara nasional jelang Idul Adha 2023 dalam kondisi aman. Hal tersebut disampaikan Mentan usai mengecek langsung ketersediaan hewan kurban di kandang kelompok ternak PT Bima Jaya Farm, Kota Bogor, Senin 20 Juni 2023. Hari ini saya ngecek RTEK. Apakah semua yang dari daerah, NTT, NTB, dari Sulawesi, macam-macam RTEK-nya ada nggak masuk ke sini? Dan ternyata semua ada. Alhamdulillah. Dan yang pedagangnya masih ada di sini.
Dan kedua, hasil ngecek apa Kadis Kabupaten dan Provinsi turun ngecek. Dan beliau punya ini sebelah kanan saya mengatakan bahwa setiap minggu Dinas Kesehatan bersama tentu staf-staf kesehatan hewannya turun. Kita berharap ini semua mempersiapkan ketersediaan yang cukup. Amin, amin. Ya, dan lebih baik dari tahun. Berdasarkan informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, semua hewan kurban yang ada di depo sapi kurban Bima Jaya Farm ini dipastikan telah memiliki surat keterangan kesehatan hewan dan dalam kondisi sehat. Sementara itu, ketersediaan hewan kurban secara nasional tahun 2023 baik sapi, kerbau, kambing maupun domba yakni mencapai 2.737.996 ekor. Di mana angka tersebut sudah melewati batas aman dari kecukupan pasokan hewan kurban secara nasional pada tahun 2023, yakni diproyeksikan 1.743.051 ekor meningkat 2% dari tahun sebelumnya. Informasi lainnya terkait libur nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan wacana penambahan libur Idul Adha 2023 kini tengah diproses. Hal tersebut disampaikan saat jumpa pers bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Negara Jakarta. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan penetapan libur Idul Adha 1444 Hijriah selama 3 hari yang telah ditetapkan melalui surat keputusan bersama 3 menteri adalah upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan mobilitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, serta memberikan kesempatan kebersamaan anak dengan orang tua pada saat waktu libur sekolah. Azwar Anas juga menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan bukan semata-mata disebabkan oleh adanya perbedaan penetapan Idul Adha antara pemerintah dengan organisasi kemasyarakatan keagamaan Muhammadiyah, melainkan untuk menciptakan kualitas libur masyarakat dengan keluarga kian meningkat. Jadi untuk mendorong agar kualitas keluarga kita meningkat, kemudian juga ekonomi bergerak ke daerah-daerah, diusulkan untuk Rebu dan Jumat menjadi cuti bersama dan hari Minggunya tetap libur nasional. Tapi kita tunggu karena belum keluar dari Bapak Presiden. Tapi Bapak Presiden sangat berharap ekonomi daerah-daerah tumbuh dan berkembang dan kita tunggu nanti SKB-nya untuk segera diterbitkan. Sekali lagi ini baru usulan. Adapun sebelumnya penetapan hari libur Idul Adha tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dalam keputusan bersama nomor 624 tahun 2023, nomor 2 tahun 2023, dan nomor 2 tahun 2023. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk mengulas mengenai seluk-beluk konversi kendaraan listrik. Sesaat lagi.